Kenapa Piala Dunia 2026 malah sepi padahal terbesar sepanjang sejarah? Piala Dunia 2026 menghadirkan 104 pertandingan, naik drastis dari 64 pertandingan di format sebelumnya. Berlangsung sekitar 39 hari dengan tambahan babak 32 besar. Efeknya, tim yang finish posisi ketiga di grup pun masih bisa lolos ke fase berikutnya, sehingga mengurangi urgensi tiap laga fase grup. Beda jauh sama dulu, di mana satu kekalahan bisa langsung pulang kampung. Sejumlah hotel di kota-kota tuan rumah Amerika Serikat terpaksa menurunkan tarif kamar untuk menarik pengunjung, dan sektor penerbangan juga melemah akibat tingginya harga tiket pesawat dan tiket pertandingan. Pemesanan penerbangan dari Eropa ke kota-kota tuan rumah untuk Juni-Juli turun rata-rata 3,8%, dengan penurunan paling tajam ke New York, padahal New York tuan rumah final. Dari 48 negara yang lolos, 27 diantaranya butuh visa ke Amerika Serikat dengan biaya berkisar 185 US dollar sampai 435 US dollar, setara upah rata-rata orang banyak di negara berkembang selama beberapa bulan. Bulan lalu saja hampir 150 penggemar sepak bola Ghana ditolak visanya. Bayangin, udah beli tiket pertandingan, visa ditolak. Sebagian besar pertandingan diperkirakan berlangsung dini hari waktu Indonesia, berbenturan dengan ritme kerja masyarakat yang makin padat. Banyak yang milih tidur ketimbang bergadang. Fakta paling nyeleneh, meski TVRI resmi menyiarkan seluruh 104 pertandingan gratis, sinyalnya wajib diacak khusus untuk pengguna parabola karena aturan hak siar teritorial FIFA supaya siaran tidak bocor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Australia. Hasilnya, warga di banyak daerah cuma dapat tulisan Scrambled Channel pas kick off. Kenaikan dolar dan tekanan ekonomi bikin masyarakat lebih fokus ke kebutuhan hidup ketimbang euforia olahraga internasional. Menurut kamu gimana? Masih semangat nonton atau udah cuma nonton highlight doang? Komen di bawah.